Ya aja lah, saya nggak pernah dari laptop, jarang. Nah, ya. Ini sudah mulai Bu, jalan 4 detik. Ya. Silahkan yang mau jadi coach, Ibu Yayah duluan atau saya? Mangga, baik atau saya dulu? Saya dulu ya Bu ya? Ya, Bu Yayah coach ya, aku jadi coach. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yayah. Selamat malam. Malam Ibu. Terima kasih ya sudah menyluangkan waktu untuk kita ngobrol malam ini. Ya. Tadi saya tertarik loh dengan ajakan Bu Mei untuk bercakap-cakap di malam ini. Nah, di sini kita punya waktu kira kurang lebih 15 menit ya Bu Mei ya. Bu Mei, untuk malam ini apa sih yang mau kita omongin untuk percakapan sekarang ini? Yang ingin saya obrolin ini Bu Yaya, biasa masalah anak-anak lah di sekolah Bu Yaya. Saya kan wali kelas ya, tentunya banyak Mhm, apa masalah-masalah anak yang perlu ditangani walaupun kecil juga. Ini Bu Yaya, saya tuh ada anak satu siswa di kelas saya yang ketahuan main HP di kelas gitu. mhm, Jadi satu kali sudah ketemu, kemudian saya kasih restitusi, kemudian laporan dari guru lain, ketemu lagi anak itu sedang belajar, tidak sengaja mungkin ya itu kepencet HP-nya, jadi ketahuan sama guru, akhirnya HP-nya dilaporin ke saya, itu sampai 3 kali Bu ya. Jadi mhm, eh, ada 2 guru yang sama, 2 kali mhm, menemukan si murid itu bermain HP, tapi dengan murid yang berbeda sih Bu ya. Dan mhm, yang satu lagi guru yang beda juga, jadi ada dua orang guru, jadi mhm, satu guru 2 siswa yang mhm, ketangkep lah, ketahuan anak sedang bermain, dan yang mhm, satunya guru yang sedang kebetulan lagi supervisi itu. mhm, Nah, iya, gitu Bu Yaya, jadi iya. Jadi, mhm, masalah anak-anak lah ya. Jadi Bu Mei itu di kelas yang diwali kelasi sama Bu Mei itu ada 2 anak yang bermain HP ketika pembelajaran ya Bu ya. Dan ternyata Iya, mungkin itu mengganggu juga. Mengganggu di sini betul. mungkin gurunya ya Bu ya, guru yang mengajarinya sehingga mereka melaporkannya pada Ibu. Dan Iya. Bu, sebelumnya nih saya mau tahu dulu dong Bu. Kira-kira nih, Ibu ini mau dapat apa ya dari percakapan hari ini? eh, Saya ingin di kelas saya itu tidak ada yang main HP lagi Bu Yaya ketika sedang belajar Iya. gitu. Karena udah 2 guru yang menemukan anak bermain HP walaupun memang umpet-umpetan anaknya gitu. Jadi Mhm, tetap aja ketahuan gitu Bu mhm, Yaya. Bagaimana nih i nggak ada yang main HP lagi di kelas Bu mhm. Yaya? Jadi Bumi itu memimpikan kelas yang tidak ada lagi muridnya yang bermain HP, jadi mereka itu fokus dalam pembelajaran ya, Bu ya. Ya Nah, betul Bu Yaya. mhm, nih Bu, menurut Ibu nih Bu, eee, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru agar murid-muridnya itu fokus Bu dalam pembelajaran? Seperti apa nih Bu? Eh, Guru ya, guru Jadi harus guru yang seperti apa kepada siswa agar ya? si pembelajarannya agar si anak-anak itu bisa fokus dalam pembelajaran, tidak lagi bermain HP. Nah, Iya. seperti seperti apa nih Bu kira-kira? Eh, Sepertinya anak-anak harus tertarik ya Mhm, kepada kita ketika mengajar ya Bu ya. mhm, Jadi ketertarikan mereka kepada apa yang kita ajari gitu. Jadi mereka mhm, tertarik dengan cara mengajar kita mungkin ya di sini bagaimana biar anak itu tidak tertarik kepada yang lain itu Bu ya, iya, termasuk HP gitu. mhm, Jadi tertarik mhm, sama kita di depan. iya. Jadi nih dapat saya tarik nih Bu. Jadi
Ibu itu menurut Ibu, jadi dalam pembelajaran itu agar siswa fokus berarti harus bisa tertarik dengan materi pembelajaran. Artinya si guru itu harus bisa menumbuhkan motivasi sehingga siswa itu tertarik untuk mau belajar ya Bu ya. Jadi mereka itu Iya, tidak melakukan hal lain yang di luar pembelajaran seperti bermain HP misalnya. Nah iya. Bu, ketika dalam pembelajaran di murid yang diwali kelasi oleh Ibu ya Bu ya, kira-kira ini Bu, pembelajaran yang dilaksanakan itu atau Ibu itu dalam mengelola pembelajaran pada murid-murid yang diwali kelasi Ibu itu kira-kira berada di level berapa sih Bu? Ketika kita Hmm, eh, level kan ya Bu, ketika kita beri rentang nilai nih berada di iya. berapa nih Bu? Pembelajaran yang Kalau selama ini dilaksanakan atau kefokusan siswa dalam belajar itu kira-kira nih berada di level berapa? Kalau saya lihat ya kalau masih ada anak yang ngobrol ya, Mhm, terus masih ada anak yang ketahuan sedang main HP, mhm, itu masih di level 60 ya Bu Yaya ya. mhm, Karena masih ada anak yang sedang bermain handphone, kemudian masih ada yang ngobrol gitu Bu Yaya. iya, Sepertinya masih di level 60 Bu iya. Yaya. Jadi Bu Mei itu ketika pembelajaran yang sekarang dilaksanakan itu melihat siswa yang masih ada yang bermain HP itu berada di level 60 ya Bu ya. Nah, Iya. kalau misalnya nih Bu, ke depan nih Bu, Ibu ingin mereka itu berada di level berapa nih Bu? Saya ingin anak-anak karena kan SMA 1 cemerlang dalam prestasi. Mhm. Inginnya sih di angka 95 Bu Yaya. Luar biasa Ibu. Pengennya sih kalau Mhm. 100 mungkin berjuang ya, saya harus Iya. terus berjuang. Mhm, Anak mhm. itu Bu Yaya. Iya. Boleh Ibu Mudah-mudahan digambarkan level 95 itu yang seperti apa, Bu? yang 95 Mhm, ya siswanya atau muridnya itu eh, tadi tertarik kepada apa yang kita ajarkan, mhm, kemudian mereka tidak ada yang bermain HP lagi, mhm, karena mereka tertarik pada kita ya ketika mhm, sedang mengajar, kemudian dan tidak ada yang ngobrol, kalaupun ada yang ngobrol mungkin mereka juga mengingatkan yang lain, mhm, seperti itu ya. Jadi dari ketertarikan itu mhm, kita harus bisa merancang model pembelajaran yang apa ya Bu Yaya, yang update lah, yang anak-anak suka mhm, gitu. mhm, mhm. Model Baik. pembelajaran, Mhm, kemudian juga anak-anak kan suka media-media ya, media-media mhm, pembelajaran menggunakan TI teknologi ya, mereka mhm, senang banget gitu. mhm, Ketika mereka kita pakai media pembelajaran yang menggunakan aplikasi-aplikasi kuis kayak gitu, mhm, mereka suka banget. Sepertinya mereka tidak ada tuh kesempatan untuk main game HP gitu ya. HP-nya mhm, dipakai game, tapi dipakai untuk aplikasi kuis atau mhm, aplikasi teknologi yang lain Bu ya, ya mhm. seperti itu. Iya. Jadi, Dunia ya nanti. mhm, mhm. Jadi ke depan Bu Mei itu memimpikan murid-murid yang tertarik untuk belajar, tidak main HP, tidak ngobrol. Adapun ketika ada yang ngobrol, ada yang mengingatkan ya Bu Mei, dan juga Iya, ketika menggunakan HP juga Bu Mei memimpikan atau berharap bahwa mereka dapat menggunakan HP itu hanya untuk pembelajaran, ketika pembelajaran iya. berlangsung. Nah, tadi saya juga dengar bahwa Bu Mei itu sudah membuat atau menyampaikan sebuah rencana nih Bu, rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Mei. Tadi Bu Mei itu yang bisa saya tangkap akan atau akan apa namanya, membuat sebuah media ya Bu ya, sebuah media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Nah di sini boleh Ibu dijelaskan lebih lanjut seperti apa nih Bu media yang akan Ibu Mei buat agar betul-betul bisa menarik perhatian siswa untuk belajar, untuk bisa fokus? Media yang membuat anak-anak, terutama anak SMA ya, Mhm, tertarik yaitu Ibu yang menggunakan aplikasi-aplikasi
yang menggunakan teknologi IT, seperti tadi Quizizz ya, mereka Mhm. apa itu seperti game-game begitulah Bu. Mereka suka kalau game-game Mhm. gitu mereka udah karena Mhm. kan mereka suka game online kayak gitu ya. Nah, Mhm. gimana kalau kita juga bikin game gitu ya, Mmm, biar mereka mhm. juga suka game Mhm. tapi sambil main atau sambil game itu kita masuk ke pembelajaran juga gitu Bu Mhm. Yaya. Kayaknya bikin Mhm. game deh. Iya, baik sekali. Ya pembelajaran game deh. Mhm, iya. Jadi Ibu akan merencanakan membuat media yang menggunakan HP dengan game ya, Bu, ya? Jadi HP itu Iya. dipergunakan dalam pembelajaran, tapi, nanti itu dibuat dalam bentuk game, ya, Bu, ya? Nah, ketika Ibu membuat media, game itu, apakah Ibu akan membuatnya sendiri atau bagaimana nih cara Ibu membuatnya? Apakah Ibu akan membutuhkan bantuan dari guru lain, dari pakar IT misalnya atau bagaimana, Bu? Atau Ibu merancang Iya. sendiri? Kalau saya bikin game sendiri, sepertinya belum ahli ya, Bu, Mhm. kalau game khusus gitu ya. Mhm. Saya sih kepikiran untuk bisa partneran sama orang yang ahli IT, tapi yang Mhm. bisa bikin aplikasi game, Bu. Mhm. Jadi tidak sembarang ahli IT, karena kan ada juga sih ahli IT ya, yang tidak bisa bikin game, Bu. Nah, Mhm. Mhm. saya partnernya paling ya partnernya sama orang yang bisa pinter Mhm. pinter membuat game IT, Bu, Mhm. gitu. Mhm. Iya, jadi Wah, Ibu akan bekerja sama ya, Bu, ya, dalam membuat media itu dengan pakar IT yang tentunya sudah handal dalam membuat game. iya, Mhm. Nah, Bu, betul. boleh tahu, Bu, tadi kan banyak ya, Bu, yang Ibu sampaikan itu, ada Quizizz, ada game-game yang lainnya. Eee, apakah bentuk game, Bu, rencana yang akan Ibu buat itu game-nya itu seperti apa nih, Bu? Rencana yang nanti akan dibuat Mhm. game yang berhubungan dengan materi pembelajaran, Ibu. Mhm. Kayaknya biar tujuan pembelajaran juga tertarik gitu. Jadi Mhm. gamenya nanti kayaknya bagusnya dikaitkan dengan eh, itu tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai Mhm. sepertinya Bu ya. Ya paling nanti Mhm. kita saya dan akan cek dulu deh misalnya tujuan Mhm. pembelajaran yang mana yang Mhm. bisa kira-kira dipakai untuk game gitu Bu ya. Mhm. Gitu. Mhm. Jadi Ibu akan langkah yang pertama mungkin Ibu akan mengkaji dulu ya, Bu, ya, tujuan pembelajarannya, lalu nanti untuk untuk media atau bentuk gamenya itu akan disesuaikan dengan, tujuan pembelajaran tersebut nih, Bu. Iya, Eee, betul. nah, Bu, untuk jangka waktu, sekarang-sekarang nih, Bu, eee, kapan nih, Bu, Ibu akan memulai rencana tersebut? Sepertinya rencananya kalau dalam pembuatan game aplikasi selesai pengolahan nilai kali ya Bu ya, karena Mhm. sekarang-sekarang saya sedang mendekat-dekatnya kepada pengolahan nilai dan nanti Mhm. akan pembagian rapot tanggal 26. Mhm. Jadi sepertinya, nah pas liburan deh kayaknya, Mhm. liburan saya coba deh liburan, kan liburan itu lumayan lama ya, sambil Mhm. saya cari orang yang benar-benar ahli IT yang bisa buat game gitu Bu ya deh Mhm. Mhm. liburan nanti. Iya. Nah nanti sepertinya nanti saya terapkan di itu ya di pembelajaran semester berikutnya sepertinya Mhm. Bu ya di Semester 2 semester ya, Bu, ya? ya Mhm. di Jadi Ibu sudah genap. mhm. Ya, jadi Ibu Hmm. sudah merencanakan dari sekarang ya, Bu. Jadi Ibu itu akan mulai untuk, merintis atau untuk memulainya itu akan dimulai ketika nanti, masa libur sekolah ya, Bu, ya. Iya, Mudah-mudahan nih, Bu, insya Allah. segera mendapatkan orang yang tepat ya, Bu, pakar IT yang tepat yang bisa, Ya, mendukung, eee
Kalau Apa ada ini? dari Bu Yaya yang Oh pinter boleh, IT, bolehlah rekomen boleh, ke saya, Bu boleh, Yaya. boleh, boleh Bu, boleh, Saya boleh. juga sedang mencari Mhm. gitu. Di sekolah masih belum nemu ada Iya. ahli IT, tapi belum bisa kalau disuruh minta Mhm. tolong game, saya nggak bisa Bu. Jadi belum Iya. dapat nih. Mungkin nanti Dapat. saya sebetulnya sih ada sih Bu teman ya Bu ya. Iya, Mungkin nanti siap. saya konfirmasi dulu ya ke Boleh beliau. saya Mhm. rekomen deh Bu, Oke. orang-orang yang pinter IT. Oke, oke Saya Bu juga Mei. nanti cari-cari di sekolah juga ada nggak Iya, gitu. oke siap. Insya Allah ya Iya, Bu iya. Mei ya. Nanti saya Ya, Ibu konfirmasi. Yaya, terima kasih Iya, sebelumnya ya Bu Yaya. iya. Ibu nih untuk hari ini ya Bu ya. Untuk percakapan hari ini kira-kira nih Bu, apa sih yang Ibu dapatkan Bu? Apa yang Ibu dapatkan dari Eh, percakapan hari ini? hmm, Awalnya yang pertama sebelum percakapan ini saya masih bingung nih Bu Yaya, Mhm, bingung nih anak harus diapain gitu, mhm, ketahuan main HP aja, mhm, paling nanti saya kasih model pembelajaran yang menarik lah. Nah, baru sampai situ sih Bu Yaya, saya baru mhm, berpikiran, pokoknya saya harus nyari model pembelajaran yang menarik buat anak. Nah, di perbincangan kita sekarang, jadi kebingungan model pembelajaran yang seperti apa, saya dapat menemukan nih Bu Yaya. Jadi saya sudah tahu model atau metode pembelajaran yang menarik buat anak-anak itu seperti apa. Jadi saya membuat aplikasi atau membuat game ya, permainan game yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran Bu Yaya. mhm. Jadi Eh, jadi Bu Mei ini akan berusaha ya untuk memperbaiki masalah yang tadi yaitu dengan memodifikasi mungkin ya, memodifikasi atau membuat media pembelajaran yang berbasis game ya Bu ya, agar Iya, pembelajaran lebih menarik lagi. betul. Baik Ya, Bu betul. Mei, untuk nanti kita bisa, kembali berkomunikasi ya Bu ya untuk pakar IT-nya, nanti kalau misalnya Bu Mei tidak Siap, mendapatkan, nanti insya Allah, siap, saya akan siap. bantu Ya, mencari. terima kasih Nah, Ibu. namun Bu Mei, nanti ketika sudah, selesai membuat game-nya itu dan sudah diaplikasikan dalam pembelajaran, bisa ya kita berbincang kembali? Boleh, siap Iya, Ibu. iya. Mudah-mudahan ada Saya game jadi menarik lagi. penasaran nih Bu, nanti Iya, bagaimana game-nya, lalu bagaimana nanti penerapannya dalam pembelajaran. siap Ibu. Iya, Sama-sama. Saya iya juga Bu Mei. penasaran nih, pengen cepet-cepet bikin. Iya. Kayaknya Mhm. liburan dipakai bikin aplikasi game nih Bu Mhm, Yaya. mhm. Bisa belajar ya Bu ya? Iya, Iya. harus banyak belajar lagi nih saya nih. Gitu. Iya. Iya, Bu Insyaallah. Mei, rupanya untuk percakapan hari ini, rasanya sudah cukup ya, Bu, ya, Mei? Iya, terima kasih Mhm. Ibu Yaya. Iya, terima kasih Bu Mei Ya, juga untuk, dapat percakapannya hari inspirasi ini. Iya, iya, untuk membuat sama-sama Bu Mei. game. Iya, mudah-mudahan, nanti kita bisa melakukan percakapan, lagi ya Bu Mei ya, ketika nanti Siap sudah Ibu. Ya, dilaksanakan apa yang tadi menjadi rencana Bu Mei. Terima kasih boleh, Bu boleh. Mei. Iya, Ya, selamat terima kasih malam. banyak ya Ibu Assalamualaikum Yaya. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Sama-sama Bu Mei. Bu, ini kita buat 2 rekaman ya? Ya, Iya. Atau disatukan saja? Satukan saja ya? satukan aja Satukan boleh. aja. Oh, iya, siap. Sekarang saya jadi itu ya Bu Coach Yaya. ya. Saya yang jadi coachnya, Bu. Saya menjadi coach ya Bu Yaya. Ya. Mhm. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Selamat malam. Malam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Cuma sekarang ini saya itu, Alhamdulillah. lagi bingung nih, Bu, sebetulnya. Ah, bingung. Kenapa tuh Mhm. Bu Yaya? Begini Bu, sekarang ini kan sudah mulai ya Bu ya, di apa, digembar-gembor, bukan digembar-gembor, sudah mulai nih ada tuntutan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, saya itu kemarin-kemarin itu pernah Bu melaksanakan pembelajaran berdiferensi, tapi kenapa ya kok saya itu merasa, apa namanya, merasa
sibuk sendiri gitu, Bu. Jadi persiapannya itu tidak cukup 1 hari. Jadi saya itu harus berhari-hari begitu menyediakan atau menyiapkannya, dan saya rasa ternyata yang saya rasakan kemarin nih, Bu, kok kenapa ya diferensiasi ini saya merasa sibuk gitu, Bu. Merasa perlu banyak waktu untuk menyiapkannya, perlu persiapan lebih begitu dibanding dengan pembelajaran yang biasanya saya lakukan begitu, Bu. Iya, jadi hari ini Bu Yaya kita ingin ngobrolin tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yaya ya, Mhm. yang wah sudah membuming ya Iya. sepertinya. Mhm. Nah, wah tentang diferensiasi ini memang kita harus banyak apa tadi Bu Yaya mengatakan bahwa merasa sibuk sendiri nih ya, merasa sibuk sendiri, kemudian kayaknya nggak cukup deh 1 hari gitu ya dalam Mhm. mempersiapkan apa tadi ya model Medianya, model heeh. pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, eh, kenapa sih maksudnya merasa sibuknya itu seperti apa nih Bu Yaya? Merasa sibuknya itu bolehlah diceritakan Bu Yaya eh, perasaan Ibu Yaya itu sibuknya itu seperti apa nih? Mhm. Jadi sampai Bu Yaya ini pusing gitu. Iya. Begini Bu, ini sebetulnya saya rasakan ketika mulai merencanakan pembelajaran nih Bu. Ketika mulai merencanakan pembelajaran untuk membuat RPP-nya, alhamdulillah sih Bu tidak ada masalah. Nah Bu, ketika saya sampai di menyusun media nih Bu, saya bingung. Hmm. Saya ini harus menyiapkan yang gaya belajar kinestetik seperti apa. Saya ya cari-cari buku yang lain. Lalu yang gaya belajarnya audio seperti apa, yang visual seperti apa. Saya kadang bingung Bu, ini yang audio dengan yang visual apa satukan saja medianya, apa bisa enggak? Ya gitu Bu. Terus ketika akan melakukan penilaian juga sama. Ini penilaian ini seperti apa nih? Yang diferensiasi itu apakah dibedakan gitu, saya harus membuat beragam penilaian atau bagaimana? Nah kemarin tuh Bu yang saya lakukan itu diberagamkan Bu, jadi saya sibuk sendiri tuh Bu, jadi saya bingung Oh iya. sendiri gitu Bu. Jadi Ibu Yaya merasa sibuk sendiri dengan Mhm, pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu mhm, Yaya ya. mhm, Nah, tadi yang sudah Ibu Yaya rasakan bagaimana mempersiapkan media nih ya pembelajaran mhm, buat siswa atau murid yang gaya belajarnya yang bervariasi tadi ya yang sudah Ibu mhm, Yaya sebutkan ya. Misalnya mhm, kinetis, kemudian yang visual ya, atau tadi yang kedua ya selain media Bu Yaya merasa sibuk sendiri dengan pembuatan penilaian nih ya. mhm, Nah, bagaimana menurut Bu Yaya nih caranya ya supaya anak-anak itu yang gayanya macam-macam nih Bu Yaya, mhm, yang gayanya macam-macam bisa Ibu Yaya sikapi mhm, bagaimana nih caranya supaya dalam satu kelas itu Ibu Yaya bisa membuat media dengan gaya belajar anak-anak yang bervariasi Bu Yaya. mhm, Kemudian juga yang kedua ya tadi ya Bu Yaya ya mhm, masalah di penilaian ya Bu Yaya mhm, seperti bingung juga kan mhm, bagaimana penilaian siswa yang beragam juga. mhm, Bagaimana nih caranya supaya Ibu Yaya bisa menyikapinya? mhm. Mungkin untuk yang pertama ya Bu ya, untuk pembelajaran diferensiasinya sepertinya sih Bu, kalau kemarin kan Bu saya semua nih Bu, baik dari konten, diferensiasi konten, proses, dan penilaian itu semua Bu digabung. Selain itu juga dari kesiapan siswa gaya belajar, lalu minat siswa saya gabung Bu semuanya. Tapi ketika saya rasa-rasa ya Bu ya, kiranya ini tidak harus semuanya begitu Bu. Jadi mungkin nanti saya akan fokus pada satu jenis diferensiasi misalnya nih Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Tentunya ini dalam pemilihannya ini akan disesuaikan juga dengan tujuan dan juga materi. Misalnya untuk pembelajaran matematika nih Bu, untuk matematika ini kan tentu kalau di SD ya Bu ya,
kesiapan siswanya itu sangat beragam sekali nih Bu. Jadi mungkin saya nanti akan fokus dulu ke jenis atau dasar yang menjadi dasar diferensiasinya itu apa. Misalnya saya akan fokus dulu ke kesiapan. Nah, di sana dari kesiapan itu mungkin saya akan membuat medianya juga yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa begitu. Penilaiannya juga sama. Jadi intinya saya akan tidak semuanya diborong begitu Bu. Jadi fokus dulu pada satu jenis diferensiasi. Nah, kalau untuk materinya mungkin nanti untuk diferensiasi proses, konten, dan juga produknya itu mungkin akan saya sesuaikan lagi ya Bu ya dengan tujuan pembelajaran tentunya. Baik Bu Yaya, apa yang ingin Bu Yaya dapatkan nih nanti di perbincangan kita yang cukup singkat sih ya Bu Yaya ya, apa yang ingin Ibu Yaya dapatkan nanti di akhir perbincangan kita nih? Kalau yang saya inginkan itu Bu, jadi saya mendapatkan sebuah cara baru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya akan fokuskan dulu pada tidak pada semua, tapi pada satu jenis diferensiasi, misalnya dari kesiapan belajar. Nah, untuk konten, diferensiasi konten, lalu produk dan proses juga itu nanti akan saya sesuaikan Bu. Jadi saya tidak menuntut harus ada ke semua jenis diferensiasi itu. Yang penting kebutuhan murid terpenuhi begitu Bu. Ya, oke. Berarti Bu Yaya ingin menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus pada kesiapan belajar murid dulu ya Bu Yaya ya. Betul. Sebelum kepada diferensiasi yang lain. Nah, karena tadi Bu Yaya ingin fokus kepada kesiapan belajar siswa nih murid, apa yang perlu Ibu lakukan agar program penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan lancar Bu Yaya? Tadi kan inginnya fokusnya Bu Yaya karena kan tadi Bu Yaya bingung dulu nih setelah kan banyak ke produk ya, kemudian ya media juga. Nah, tentang kesiapan nih Bu Yaya, apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak siap gitu dalam program pembelajaran atau penerapan berdiferensiasi ini? Ya, mungkin Bu, langkah pertama saya akan mengkaji dulu tentu capaian pembelajaran itu seperti apa, lalu saya menyusun tujuannya. Nah, dari tujuannya ini mungkin akan saya analisis kira-kira nih ini diferensiasinya mau kemana begitu. Nah, setelah ada tujuan pembelajarannya, lalu saya akan menyusun juga tentunya media langkah-langkah pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ketika sudah selesai menyusun rencana pembelajaran lengkap dengan media dan segala sesuatunya, mungkin saya akan praktikkan Bu. Saya akan praktekkan, saya akan aplikasikan di kelas saya, tapi saya akan menggandeng rekan sejawat Bu untuk mengobservasi pembelajaran yang saya laksanakan. Nah, nanti dari observasi itu mungkin saya akan melakukan semacam diskusi ya Bu ya dengan observer bagaimana keefektifan pembelajaran saya. Mungkin untuk sementara waktu seperti itu Bu. Ya, berarti langkah-langkah Bu Yaya tadi untuk fokus kepada kesiapan belajar anak, Ibu Yaya akan menganalisis tujuan pembelajaran dulu ya anak. Kemudian nanti Ibu Yaya bisa melakukan media ya dan nanti Ibu Yaya akan berdiskusi dan mencari partner ya untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, adakah partner yang bisa diajak oleh Ibu Yaya dalam mendekatkan ini? Ada Bu. Ada. Beliau sama kelas 6 dan
alhamdulillah beliau itu selalu mendukung Bu, setiap apapun yang saya kerjakan untuk perbaikan pembelajaran itu beliau selalu mendukung. Apalagi beliau itu kan seorang guru senior yang punya pengalaman lebih, dan juga beliau itu boleh dikatakan guru yang handal ya Bu ya. Beliau itu meskipun senior tapi semangat untuk belajarnya itu luar biasa. Jadi saya ingin jadi saya itu ingin berbagi juga ya Bu ya. Ingin berbagi mungkin ingin menimba ilmu juga dari beliau begitu. Bagaimana pelaksanaan diferensiasi yang saya lakukan gitu. Jadi saya membutuhkan peran beliau tentunya. Wah, tapi sudah punya partner yang handal Bu Yaya untuk nanti Bu Yaya punya rencana ya, rencana. Tapi sebelum saya tanya rencana nih Bu Yaya, kalau saya boleh tahu nih, selama ini Bu Yaya dalam pembelajaran itu ada di level berapa ya? Kalau boleh saya tahu nih tentang pembelajaran Bu Yaya ketika menerapkan pembelajaran dan diferensiasi, terutama di sini kan fokus kepada kesiapan belajar dulu ya Bu Yaya. Nanti setelah itu Bu Yaya menentukan tujuan pembelajaran dan nanti Bu Yaya bisa modifikasi media ya. Nah, sudah di level berapa nih Bu Yaya selama ini? Kalau saya sih Bu, saya merasa sekarang ini berada di level 5 Bu. Kenapa? Karena saya rasa kemarin yang telah dilaksanakan, pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu kurang efektif Bu. Jadi siswa jadi terkesan bingung begitu. Mereka itu harus bagaimana, kemana gitu. Jadi banyak kegiatan, banyak media dan juga, nah itu Bu. Jadi menurut saya berada di level 5 sih Bu. Bagaimana caranya supaya tadi cita-cita Bu Yaya ini di level berapa nih? Kalau saya sih Bu, untuk sekarang ini ya Bu ya, karena saya itu ingin senantiasa meningkat Bu. Nah, untuk sementara sih Bu, peningkatannya itu di level 8 sepertinya Bu. Level 8, jadi saya ingin mendapatkan murid-murid saya itu yang mereka bisa menikmati pembelajarannya sehingga pembelajaran bermakna bagi mereka, dan juga saya mendapatkan umpan balik Bu, baik dari siswa maupun guru yang mengobservasi. Jadi saya tahu gitu Bu, keefektifan pembelajaran yang saya lakukan begitu. Untuk biar dapat ke level 80 nih Bu Yaya, ada nggak rencana Bu Yaya nih? Rencana asli nih Bu Yaya biar level 50 ya 80 kayaknya nih. Ada rencana asli nggak Bu Yaya nih? Saya penasaran ini. Itu Bu, paling pertama itu saya harus memantapkan persiapan pembelajaran. Lalu ketika sudah mantap perencanaan pembelajarannya, lalu saya akan melaksanakannya tentunya dengan diobservasi supervisi oleh rekan sejawat Bu. Dan yang ketiga, setelah pelaksanaan pembelajaran, saya ingin mengadakan yang namanya refleksi. Refleksi itu tidak hanya dari siswa tapi juga dari observer rekan sejawat Bu. Jadi untuk dia dapat ke level 80 ya sudah merencanakan aksi-aksinya ya dengan nanti menantang persiapan pembelajaran ya Bu ya tentunya ya dengan kesiapan anak-anak atau murid ya Bu ya, kemudian nanti akan melaksanakan observasi dengan teman sejawat ya Bu ya, bisa dikatakan seperti supervisi ya, saling melihat kemana sedang mengajar dan terakhir tadi refleksi ya refleksi yang dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, mana yang akan dilakukan lebih dekat nih ya kan tadi ada juga nih yang akan fokus dilakukan dalam waktu dekat, yang mana dulu ya yang dari 3 poin ini. Tentunya sih Bu, kalau untuk sekarang ini karena berada di masa fase ya Bu ya, dan sebentar lagi juga akan berakhir semester 1 ini, mungkin saya akan itu dulu Bu, menyusun dulu perencanaan pembelajarannya Bu.
untuk mungkin nanti diaplikasikan dalam pembelajaran semester 2. Jadi saya akan mengkaji dulu materi-materi untuk semester 2, lalu saya coba buat susun rencana pembelajarannya. Tentu ini juga rencana pembelajaran ini akan saya diskusikan dengan rekan sejawat, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki nantinya. Nanti kalau sudah sempurna, kalau dikira menurut saya ini sudah baik ya Bu ya, akan saya coba terapkan di pembelajaran. Jadi untuk langkah awal ini saya akan menyusun dulu perencanaan pembelajarannya Bu, bersama dengan rekan sejawat. Wah, jadi Bu Yaya sudah punya rencana ke depan yang dalam merencanakan materi ya untuk semester depan juga ya Bu Yaya ya. Itu merencanakan materi-materi yang akan nanti Bu Yaya terapkan di semester depan ya Bu Yaya ya. Jadi rencananya apa nih Bu Yaya akan mulai? Rencananya insya Allah sih Bu, mulai setelah nanti pembagian rapot. Setelah pembagian rapot ya, itu kan ada waktu. Ketika liburan ya. Betul Bu. Karena kan yang libur itu siswa ya Bu ya. Kalau kita kan guru tidak, hanya itu akan saya manfaatkan Bu untuk belajar kembali nih bagaimana cara membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu seperti apa. Nah, Bu Yaya dari tadi apa yang sudah kita perbincangkan nih di ujung percakapan kita nih, apa yang sudah Ibu Yaya dapatkan dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini. Ya. Baik Bu, jadi kebingungan saya dari pembelajaran berdiferensiasi itu dapat terjawab Bu. Jadi intinya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang fokus dulu pada kebutuhan apa sih Bu? Apakah ya saya akan kemas dulu dalam bentuknya itu apakah berdasarkan kesiapan, apakah berdasarkan gaya belajar ataupun berdasarkan minat siswa. Nah, di sana setelah itu setelah saya fokus di berdasarkan apa, lalu saya akan membuat sebuah rencana pembelajaran yang tentunya ini akan tidak sendiri Bu. Saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, tapi bukan berarti kita kerja bareng, tapi rekan sejawat itu akan semacam menilai ya Bu ya, menilai apakah rencana pembelajaran saya ini sudah baik atau belum. Selain itu juga nanti akan diaplikasikan dalam pembelajaran, dan nanti setelah pembelajaran selesai juga akan diadakan refleksi baik dari guru maupun dari rekan sejawat yang mengobservasi pembelajaran saya begitu. Berarti rencana-rencana Bu Yaya saya tunggu nih ya materi dengan program pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya jadi penasaran nih, nanti kita bisa lah ya lihat ya bagaimana materi atau persiapan yang sudah Ibu Yaya lakukan. Kita bisa ketemu lagi ya Bu Yaya ya. Oke. Kita bincang-bincang lagi. Siap, kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana hasilnya nih. Iya. Hasilnya setelah Ibu Yaya merancang materi pembelajaran berdiferensiasi, terutama tadi fokus kepada kesiapan anak atau murid ya Bu Yaya. Kemudian tadi membuat rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan, dan nanti bincang-bincang dengan rekan ya Bu Yaya ya. Nanti saya ingin tahu lah hasilnya seperti apa nih Bu Yaya. Boleh nanti ngobrol lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Yaya. Ya, jadi alhamdulillah nih Bu Yaya, di akhir ujung obrolan kita Bu Yaya sudah menemukan solusi ya tentang apa yang harus Bu Yaya nanti rencana-rencananya nih. Terima kasih nih Bu Yaya. Sama-sama Bu Mei. Terima kasih juga sudah membimbing saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri nih. Saya ternyata saya bisa juga gitu ya. Pemberangan berdiferensiasi Bu ya. Nanti kita sharing lagi ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih juga. Saya tunggu nih hasilnya. Siap Bu. Nanti saya pasti menghubungi Ibu ya Bu ya untuk kembali kita berbincang. Dengan senang hati. Baik Terima Ibu. kasih Bu. Sama-sama Ibu.
Oke. Selamat malam Bu Yaya. Selamat malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sekarang ini kita refleksi ya Bu ya. Tadi Ibu itu memberikan di tautannya Ibu itu enggak? Tadi tuh saya cuma nge-screenshot ya. Nge-screenshot aja Bu Yaya. Ini sudah itu videonya? Matiin? Belum. Ini rekamannya dimatikan saja ya Bu ya. Nanti kita